hashtag tagar kabur aja dulu sangat viral. Maksudnya agar para tenaga kerja Indonesia kabur mencari kerja ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan video kali ini akan membahas tentang hashtag kabur aja dulu dalam falsafah surat Al-Insyirah. Netizen Indonesia dikenal aktif dalam media sosial. Berbagai isu selalu mendapatkan beragam tanggapan, mulai dari saran, kritik hingga hinaan, bahkan ada sampai tingkat ancaman. Baru-baru ini tagar hashtag kabur aja dulu menjadi tren di platform media sosial, terutama X atau Twitter. Tagar ini menarik perhatian berbagai kalangan termasuk generasi Z, warga negara Indonesia di luar negeri, dan para pemangku kebijakan. Sejumlah menteri dalam pemerintahan Prabowo Subianto turut memberikan respon meskipun tampaknya tidak ada solusi konkret yang ditawarkan. Beberapa tanggapan bahkan bernada candaan, seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatakan bahwa mereka yang memilih kabur ke luar negeri sebaiknya tidak perlu kembali. Sikap seperti ini tentu disayangkan, mengingat situasi sosial dan ekonomi saat ini menjadi perhatian banyak pihak, sementara beberapa menteri dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran dinilai belum menunjukkan kinerja optimal. Lalu mengenai fenomena hijrah atau kabur aja dulu dan relevansinya. Menurut data Sistem Informasi Manajemen dan SDM Kementerian Luar Negeri tahun 2022, sekitar 3.011.202 warga negara Indonesia tinggal di luar negeri dengan berbagai alasan, seperti bekerja, mengikuti pasangan, atau menempuh pendidikan. Angka ini cukup signifikan dan menunjukkan bahwa perpindahan di luar negeri tidak hanya dipandang dari sisi sosial, tetapi juga menyangkut faktor keamanan, kenyamanan, dan fasilitas yang lebih baik. Fenomena ini mirip dengan peristiwa hijrah para sahabat Nabi ke Habasyah, Ethiopia pada masa awal Islam. Saat itu tekanan dan intimidasi yang dilakukan kaum Quraisy membuat Nabi Muhammad SAW mengarahkan sebagian sahabat untuk terpindah ke negeri yang lebih aman. Berdasarkan catatan Thariq Al-Tabari jilid 3 halaman 873, pada tahap awal terdapat 12 sahabat yang hijrah, kemudian jumlahnya meningkat menjadi 80 orang pada tahap kedua. Peristiwa ini merupakan bentuk respon terhadap ketidakadilan yang mereka alami di Mekah. Di media sosial, banyak warga Indonesia berbagi pengalaman positif tentang tinggal di luar negeri. Bahkan ada yang memberikan panduan untuk menetap di sana. Negara-negara seperti Jepang, Belanda, Qatar, dan Jerman menjadi tujuan populer bagi mereka yang ingin bekerja atau berkarir di sana. Faktor utama yang mendorong mereka adalah gaji yang lebih tinggi, keamanan, serta kenyamanan bekerja. Hal ini diperkuat dengan kasus seorang kepala desa di Ciamis, yaitu Jawa Barat, yang bernama Dodi Rohmani, yang memilih mengundurkan diri demi bekerja di Jepang. Padahal jabatan kepala desa memiliki posisi strategis dan banyak orang yang bersedia mengeluarkan biaya besar dalam kampanyenya untuk meraih jabatan tersebut. Lalu dalam perspektif Islam dan falsafah surat Al-Insyirah, keputusan bekerja di luar negeri tidak dapat sepenuhnya disalahkan, apalagi jika dikaitkan dengan nasionalisme. Menteri SDM Bahlil pernah menyatakan bahwa mereka yang bekerja di luar negeri kurang mencerminkan jiwa nasionalisme. Namun faktanya, pekerja imigran Indonesia atau biasa disebut PMI merupakan penyumbang devisa yang signifikan bagi negara. Menurut Menteri Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pada tahun 2025, diperkirakan PMI akan menyumbang devisa sebesar 436 triliun. Bahkan pada tahun 2024, pendapat dari PMI menjadi sumber devisa terbesar kedua setelah pajak. Dalam Islam, prinsip bekerja keras dan mencari nafkah yang lebih baik memiliki dasar dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Insyirah. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa setiap kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan. Sebagaimana dalam Al-Insyirah ayat 5-6, maka sesungguhnya berserta kesulitan ada kemudahan.
Migrasi tenaga kerja ke luar negeri adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan taraf hidup, baik secara individu, keluarga maupun nasional. Banyak yang berangkat dengan harapan dapat membangun rumah yang layak, menyekolahkan anak, dan merawat keluarga di tanah air. Ayat ini dalam Al-Quran juga mendorong umat Islam tetap bekerja keras sebagaimana surat Al-Insyirah ayat ke-7. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Selain itu, Islam juga menekankan profesionalisme dalam bekerja. Sebagaimana yang dijelaskan hadis, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia melakukannya dengan proporsional atau sungguh-sungguh. Hadis riwayat Tabani dan Baihaqi. Jadi berdasarkan pemaknaan surah Al-Insyirah dengan tren kabur aja dulu, terdapat beberapa poin yang kita dapat cermati. Yang pertama yaitu poin pertama, mereka yang sudah bekerja hendaknya menjalankan tugas dengan profesionalisme. Yang kedua, mengeluh tentang pekerjaan saat ini bukanlah sikap produktif karena banyak orang yang masih berjuang mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, Islam mengajarkan untuk tetap optimis dalam menghadapi kehidupan. Yang keempat, migrasi ke luar negeri dengan tujuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik adalah bagian dari hijrah, sebagaimana para sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah. Yang kelima, poin kelima, yaitu setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, asalkan ada usaha dan doa. Sebagai pekerja migran, penting untuk tetap memiliki visi kembali ke tanah air, lalu berkontribusi membangun negeri. Dengan pengalaman dan modal yang diperoleh di luar negeri, diharapkan mereka dapat membawa manfaat bagi keluarga masyarakat di Indonesia. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.